Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, menarik sekali bila hari ini kita membahas koalisi Golkar, PAN, dan P3 atau koalisi Indonesia Bersatu. Pertimbangan pertama, mereka masih menjadi bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi yang antara lain didukung oleh PDIP, Gerindra, Nasdem, kemudian PKB. Jadi ada tujuh parpol dan 3 kemudian membentuk koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa koalisi pendukung Presiden Jokowi, apapun alasannya, sudah tidak begitu menguntungkan bagi 3 parpol ini. Itu satu. Jadi dalam perspektif pertukaran sosial, kita bisa melihat bahwa koalisi yang ada sekarang tampaknya sudah tidak memberikan keuntungan yang maksimal bagi ketiga parpol, apapun alasannya. Karena ada juga yang mengatakan ini memang sengaja diminta oleh Presiden untuk nanti mendukung Ganjar. Tapi apapun itu, 3 parpol yang telah membuat koalisi Indonesia Bersatu ini menunjukkan bahwa koalisi yang ada sudah tidak memberi keuntungan secara maksimal, paling tidak buat ketiga parpol itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di dalam perspektif pertukaran sosial, tentunya ini ada beberapa macam teori. Ada dari Homans, ada dari Blau, ada juga dari FOA and POA. Di sini saya coba melihat fenomena ini dari sudut pandangan FOA dan POA. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa ada masih kedekatan dengan psikologi sosial ketimbang sosiologi. Jadi perspektif Homan dan Blau itu lebih sosiologi. Tentunya di dalam pertukaran sosial itu ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yaitu masalah apa sih yang dipertukarkan oleh individu-individu di dalam suatu koalisi, dalam suatu kelompok, atau dalam suatu interaksi sosial. Kalau Homan mencatat ada uang, benda, kemudian servis, pelayanan, dan sentimen, maka di dalam POA and POA itu lebih detail lagi. Selain uang, harta, barang, servis, pelayanan, juga ada informasi, ada status dan cinta, love. Jadi ada 6 sumber pertukaran sosial. Nah, di dalam koalisi-koalisi ini tentu perspektif makro harus kita gunakan ketimbang perspektif mikro. Artinya apa? Koalisi-koalisi ini dibentuk tentu ingin mencapai keuntungan. Paling tidak kalau kita lihat koalisi Jokowi sekarang, di mana di dalam legislatif itu terjadi pertukaran yang luar biasa. Artinya siapapun yang masuk ke dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi, itu mereka mempunyai privilege status sebagai anggota DPR misalnya, di mana mereka berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan, atau sebagai bagian dari kabinet, menjadi menteri, wakil menteri,
ya. Jadi pertukaran antara parpol ini menunjukkan bahwa status sebagai menteri, status sebagai anggota DPR MPR itu sangat merupakan sesuatu yang luar biasa. Sebagai anggota legislatif, mereka punya kewenangan untuk menyusun misalnya perundang-undangan mengenai apa ya? Misalnya Minerba, kemudian mengenai Omnibus Law, ya. Dan itu tentu menguntungkan pengusaha. Jadi kalau kita bisa lihat lagi, ternyata status-status ini terjadi pertukaran dengan harta dan uang. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena kalau kita lihat kalau dilihat sumber-sumbernya itu, yang pertama memang uang, kemudian harta, kemudian juga harta, uang, informasi, status, pelayanan, dan cinta, ya. Jadi kalau kita urutkan, uang itu paling konkret, mudah ditransaksikan, ya. Karena itu bisa dikatakan uang adalah alat yang paling liquid kalau dipertukarkan. Kalau harta, rumah, emas itu masih butuh waktu untuk dipertukarkan. Makin ke bawah, informasi, kemudian pelayanan, status, dan cinta itu makin spesifik, makin sulit dipertukarkan. Jadi saudara sekalian, kalau anggota koalisi ini bisa keluar masuk dan berganti-ganti dengan kata cair, bahwa koalisi itu cair, berarti pengikatnya adalah sesuatu yang mudah dipertukarkan, mudah diganti-ganti, uang dan harta itu. Tapi kalau soal sentimen pribadi seperti cinta, tentu sulit dipertukarkan, ya. Misalnya aja tidak mungkin mengganti orang yang Anda sayangi dengan orang lain, karena itu melibatkan si penerima dan si pemberi harus saling mengenal banget. Tapi kalau cinta dan uang, tapi kalau uang dan barang itu mudah, ya. Anda kasih saya uang atau ke siapapun itu nggak perlu menimbang-nimbang, ya. Jadi cairnya suatu koalisi, sifat pragmatis di dalam koalisi yang ada itu menunjukkan bahwa barang-barang yang dipertukarkan pun bersifat konkret dan mudah, atau bahasa ekonominya liquid. Jadi koalisi yang cair, yang liquid tentu melibatkan sumber-sumber yang liquid, yaitu uang dan barang tadi, ya. Uang, barang, informasi, baru servis, ya. Pelayanannya agak abstrak, uang lebih konkret. Baik, kita lanjutkan. Nah, melihat sifat pragmatis ini, kalau kita lihat dari pertukaran sosial, maka dari 9 parpol yang ada sekarang, PDIP itu suatu parpol yang mempunyai bargaining position yang sangat besar, ya. Artinya suara kursi DPR atau MPR yang dimiliki oleh PDIP itu lebih dari 20%. Jadi dia udah bisa mengajukan calon sendiri. Jadi kalau melihat segi pragmatis transaksional, kemungkinan PDIP akan mengajukan calon presiden sendiri. Begitu juga Gerindra, tapi Gerindra butuh koalisi yang lain, ya. Paling nggak satu partai, karena Gerindra ini nomor 3, ya, nomor 3 di dalam perolehan suara. Nomor 2 itu Golkar, ya. Jadi kalau Golkar sudah bersama PAN dan P3, kemungkinan Gerindra dan PDIP bisa saja, tapi
karena dua-duanya sama besar, biasanya dengan bargaining yang sama-sama kuat, ini agak sulit. Jadi saudara sekalian, tidak mudah bagi PDIP dan Gerindra itu akan bekerja sama, karena masing-masing memiliki kursi yang cukup besar. Nah, yang paling mungkin Gerindra bersama PKB misalnya, ya. Kalau kemudian PKS yang digadang-gadang atau diasumsikan akan bergabung dengan Demokrat, juga dengan Nasdem, itu mungkin, karena masing-masing suaranya cukup kecil ya, tapi kecil sama kecil bergabung itu punya bargaining yang bagus ya, lebih mudah ketimbang besar dan gajah itu bergabung agak sulit. Beda dengan Golkar, PAN dan P3. Kalau di situ yang leading pasti Golkar, karena Golkar itu suaranya nomor 2 terbesar dari 9 parpol. Bahkan P3 itu ranking ke-9 sebelum PAN. PAN itu ranking 8, Golkar ranking kedua. Kalau gitu sebetulnya bargaining yang kuat itu ada di Golkar. Tapi kalau di PDIP sendiri bisa mengajukan calon. Kalau kesulitan, jadi karena memang diketahui bahwa PDIP ini memang calonnya tidak moncer ya, tidak elektabilitasnya rendah. Misalnya Puan. Tapi bukan tidak mungkin PDIP akan nekat kalau nego dengan Gerindra tidak jalan. Artinya PDIP sejelek-jeleknya bisa mengajukan Puan dan calon lain sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bukan tidak mungkin. Kalau nego dengan Gerindra agak sulit ya. Jadi yang besar-besar nih kalau nego biasanya susah ya. Tapi yang kecil-kecil seperti PKS, kemudian Demokrat, kemudian juga Nasdem, itu lebih mudah karena kursinya agak berimbang. Ini tentu analisa ini kita lakukan. Saya lakukan juga mengabaikan faktor ideologi ya. Itu murni pertukaran sosial. Jadi di dalam pertukaran sosial yang pragmatis dengan koalisi yang cair katanya, mudah berubah-ubah, itu berarti sumber-sumber pertukaran sosialnya jauh lebih konkret dan liquid. Jadi masalah sentimen senang like and dislike biasanya diabaikan. Jadi bisa saja kalau PDIP hari ini tidak menyukai Ganjar, bisa jadi nanti PDIP dan Ganjar menjadi calon dari PDIP bersama Puan. Lain kalau ada faktor-faktor like and dislike. Tapi PDIP dengan bargaining position yang besar, dia mau like and dislike atau mau faktor transaksional ya, itu biasanya tidak ada masalah ya. Masalah justru ada pada parpol-parpol yang butuh koalisi. Misalnya Golkar itu butuh satu koalisi, Gerindra itu butuh koalisi yang lain. Nah biasanya agak sulit mereka untuk mencari koalisi yang sejajar. Tapi kalau karena itu kemungkinan Gerindra bisa dengan PKB. Karena PKB suaranya tidak terlalu besar ya, menengah, sehingga Prabowo bisa tetap sebagai presidennya. Jadi saudara sekalian, itu sedikit analisa dari teori pertukaran sosial dari FOA dan POA.